Lalu yang kesembilan ada mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 10. Mengantisipasi isu lingkungan global. Memperhatikan beberapa ketentuan yang telah disebutkan tadi, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memberikan ruang kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, menjadikan peran strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan yang tidak realistik. Kelembagaan pengelolaan lingkungan yang bersifat sektoral dan minimnya kewenangan yang dimiliki kabupaten atau kota telah menimbulkan kelemahan institusional pengendalian pencemaran udara yang secara realistik seringkali terjadi di daerah atau lokal. Terjadinya pencemaran air bersih yang ditimbulkan oleh aktivitas industri, demikian juga maraknya aksi penggundulan hutan yang mengakibatkan terjadinya bencana tanah longsor, banjir bandang, dan sejenisnya. Semua itu sebagai akibat dari sempitnya alokasi kewenangan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan yang dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Membahas terkait kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berarti secara yuridis yang termasuk dalam UU Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya secara langsung memberikan kewenangan dalam hal urusan terkait lingkungan hidup. Ada setidaknya 11 bidang. Yang pertama ada perencanaan lingkungan hidup, yang kedua kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, yang ketiga pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yang keempat ada keanekaragaman hayati atau KHT, yang kelima bahan berbahaya dan beracun B3 dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Yang keenam, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Yang ketujuh ada pengakuan keberadaan masyarakat, hukum adat atau MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH. Yang kedelapan ada pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat. Yang kesembilan ada penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat. Yang 10 ada pengaduan lingkungan hidup. Dan yang ke-11 persampahan. Kewenangan pemerintah daerah dalam hal lingkungan hidup di atas atau yang telah dijelaskan tadi bersumber dari pasal 63 ayat 2 dan ayat 3 UU PLH. Yang pasal tersebut memberikan amanat dalam hal tugas dan tanggung jawab kepada daerah agar mampu menentukan tipe atau model pendekatan pembangunan apa yang harus digunakan dalam wilayahnya yang mendasarkan akan keberlangsungan lingkungan hidup sesuai pengaturannya. Selain itu pula, terkait dengan masalah otonomi daerah, undang-undang ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Seperti yang dijelaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada poin 8 bagian pertama. Dikatakan bahwa undang-undang ini juga mengatur 1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah. Ketiga, penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup. Keempat, penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian. Yang keenam, pendayagunaan pendekatan ekosistem. Yang ketujuh, kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global. Kedelapan, penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kesembilan, penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas.